semi rata-rata ya, di tren menggunakan titik 2 semi rata-rata, terus menggunakan metode kuadrat terkecil. Kemudian yang ketiga menggunakan kuadratis. Yang keempat menggunakan eksponensial. Nah, ini di sini bedanya itu ya. Bedanya atau Y aksen dikurangi Y dikuadratkan ya. Ini untuk semi rata-rata adalah 0,04. Untuk metode kuadrat terkecil adalah 16,52. Untuk kuadratis adalah 46. Untuk eksponensial adalah 124 ya. Jadi yang paling kecil ya, yang paling kecil tentunya yang ini ya, ini paling kecil. Paling kecil yang paling mendekati kepada original atau aslinya ya. Nah, aslinya. Y pelanggan ya, Y nilai pelanggan. Y jumlah pelanggan. Oh, data gitu ya. Y data jumlah. Nah, datanya ya. Nah, gitu ya. 0,04 ya. Nah, oke. Kemudian selanjutnya kita di samping juga mengetahui tren atau menghitung tren untuk semi rata-rata, metode kuadrat kecil, kuadratis dan eksponensial ya. Kita juga bisa melihat musiman ya atau sesional ya. Nah, sesional ini akan mempengaruhi, bukan mempengaruhi ya, akan sedikit berbeda ya, trennya itu akan dibelokkan kepada musiman. Artinya gini, trennya ini kalau kita lihat ya, kan meningkat itu ya. Misalnya ini dari grafik meningkat. Tetapi pada suatu saat ya, dia akan melonjak. Kenapa? Nah, gitu ya. Melonjak karena ada sesuatu, misalnya ada lebaran. Nah, gitu ya. Kalau misalnya nih ada liburan, nah dia akan melonjak. Nah, tapi ini terjadinya musiman itu biasanya kan setahun sekali gitu ya. Tapi itu bukan mengganggu, tapi memang ditandai lah. Jadi ditandai bahwa pada bulan tersebut terjadi lonjakan ekonomi atau transaksi jual beli gitu ya. Nah, kalau dalam transaksi ya. Atau terjadi jumlah pelanggan pada saat lebaran banyak gitu ya misalnya. Ini kan pelanggan. Nah, itu akan mempengaruhi kepada tren, bukan mempengaruhi, jadi melengkapi sebenarnya, bukan mempengaruhi, melengkapi kepada bentuk tren yang kita buat ya. Bentuk peramalan yang kita buat akan dilengkapi oleh adanya musiman ya. Nah, seperti apa musiman kita lihat ya. Atau seasonal ya, seasonal. Nah, kita sudah lihat ini. Nah, kita lihat analisa variasi musiman. Nah, ini bisa dilihat juga menggunakan metode rata-rata bergerak ya. Jadi untuk melihat musiman ini bisa kita lihat
menggunakan metode rata-rata bergerak. Ya. Nah, variasi musim terkait dengan perubahan atau fluktuasi dalam musim-musim atau bulan tertentu dalam satu tahun. Ini variasi musiman ya. Ini yang mempengaruhi kepada tren kita yang kita buat ya. Di sini misalnya yang perlu ditandai bahwa untuk bidang pertanian misalnya itu terjadi hampir 3 bulan sekali ya, setiap 3 bulan itu panen ya, musim panen. Kelihatan dari sini, dari gambarnya ini meningkat ya, kemudian turun lagi untuk masa tanam, terus panen lagi 3 bulan kemudian ya, tanam lagi, panen lagi. Nah seperti itu ya. Ini dalam hal padi ya, musim padi ya. Mungkin sekarang lebih kerap lagi ya, karena ada teknologi ya. Kemudian pergerakan inflasi. Nah ini juga turun naik ya, inflasi ini sebenarnya. Ya, inflasi ini variasi musim terkait dengan perubahan atau fluktuasi dalam musim-musim atau bulan tertentu dalam satu tahun. Ini dalam satu tahun tuh kemungkinan naik turun gitu ya. Ini pada saat misalnya terjadi lebaran atau tahun baru ya, ini kelihatan inflasinya meningkat ya, harga barang pada meningkat ya, karena cari untung nih, meraih untung ya, biasanya menjual lebih banyak, lebih mahal. Kemudian untuk saham, nah saham ini transaksinya hampir setiap hari ya, di sini kelihatan dari tanggal 5, tanggal 3, 5, 13 ya, mirip hampir setiap hari lah. Ini berubah-ubahnya ya kalau harga saham. Ya. Makanya dulu pialang-pialang itu tidurnya tuh siang-siang ya. Kalau malam-malam mereka melek ya, karena melakukan transaksi ya. Transaksi biasanya terjadi malam hari. Tapi sekarang ada software yang bisa mengatur ya, atau program, menggunakan program. Nah ini bentuk-bentuk musiman ya, yang mempengaruhi sedikit banyak kepada tren yang kita buat. Kemudian ini bisa kita cari variasi musiman ini ya, menggunakan metode rata-rata sederhana. Ya. Yang kita lihat adalah indeksnya sebenarnya ini. Ya. Nah kelihatan ya. Ini kelihatan kan setelah di indeks itu pada bulan-bulan tertentu, misalnya ini ya, pada semester 1 ya, dari Januari sampai dengan Juni ini kelihatannya gerakannya sama dengan dari Juli ke Desember gitu ya. Nah gitu, dianggapnya sama lah ya pergerakannya itu. Nah ini dijadikan patokan untuk melihat tren tahun depan ya. Ini tahun kan satu tahun ini ya. Misalnya tahun 2000 nanti dilihat ini digunakan, variasinya ini digunakan pada tahun 2001 misalnya gitu ya. Nanti musiman ini dari mana didapatnya? Nah, didapatkan menggunakan yang pertama adalah metode rata-rata. Nah, hitungannya ya. Jadi dari data pendapatan. Data pendapatan ini misalnya data pendapatan ya. Kelihatan kan setiap sebulan sekali turun naik gitu ya. Nah, ini bisa bisa terjadi musiman ya, bisa jadi musiman ya. Nah, meskipun bentuknya di sini turun naik, tetapi ini belum menjadi identitas, belum menjadi indikasi ya. Setelah dibuatkan indikasi, indeksnya jadi seperti ini ya, karena kita bandingkan terhadap rata-ratanya. Ini 95 ini rata-rata ya, jadi dari 88, 82 ini dijumlahkan kemudian dibagi 12, nah itu didapat 95. Nah makanya indeksnya terhadap rata-ratanya seperti ini ya. Nah, ini 88 dibagi 95 kali 100 sama dengan 93. 82 dibagi 95 dikali 100, 86. Terus
Kita tahu kalau misalnya indeks itu kalau di bawah 100 dia turun ya berarti. Kalau 93 ini berarti turun berapa? Turun 7 ya. 7% terhadap apa? Terhadap rata-rata kalau ini ya. Kalau kemarin kita menghitung indeks terhadap harga dasar ya. Nah, ini anggap saja sebagai harga dasar ya, rata-ratanya. Sama di sini pun 98 pada bulan Februari inflasi pendapatan turun ya. Pendapatannya turun berapa? 14% ya. Kan 86 ini berarti turun 14% dari rata-rata. Di bawah rata-rata ya, di bawah rata-rata. Rata-rata selama setahun tentunya ya, 95 ini rata-rata selama setahun. Nah, di bulan Maret kelihatan sudah di atas 100 ya. Kalau di atas 100 berarti ini naik. Ya, di atas rata-rata sebesar 12% ya. 112. April. Nah, kelihatannya yang paling tinggi memang di bulan Mei ya, di bulan Mei 18% di atas rata-rata. Dan yang paling rendah ini kalau kita lihat adalah Desember ya. Desember. Di pendapatannya turun. Ya. Nah, ini bisa digunakan nanti untuk perhitungan atau melengkapi tren kita yang kita buat ya. Baik menggunakan semi rata-rata quadratic, MKT maupun eksponensial ya. Nah, ini menggunakan rata-rata. Kemudian bisa juga menggunakan regresi ya. Itu adalah rata-rata menggunakan tren ya, menggunakan tren sederhana yang seperti kita buat kemarin ya, tadi ya. Jadi bisa juga musiman itu menggunakan tren ya. Kita misalnya menggunakan tren yang A plus BX ya. Ini kita bisa cari menggunakan tren. Ini bisa menggunakan Excel ya, bisa. Atau menggunakan tren yang sebelumnya, tren ya. Nah, di sini rata tren dilakukan dengan cara indeks musim dibandingkan antara nilai data hasil dibagi dengan nilai trennya. Ya. Jadi tren ini oleh itu tren harus diketahui dengan kesamaan ini ya. Jadi AB-nya dicari dengan menggunakan boleh semi rata-rata juga boleh atau MKT, ini menggunakan MKT ya. Metode kuadrat terkecil. Nah, ini ya. Menggunakan ini bisa ya. Jadi menggunakan Y sama dengan A plus BX bisa ya. Bisa menggunakan ini. Nah, kalau menggunakan tren itu ya, kita buat, ini hasilnya akan seperti ini ya. Jadi dari data itu, data pendapatan tadi ya, itu aslinya kan seperti ini. Kalau tadi kita menggunakan indeks terhadap rata-ratanya. Nah, sekarang kita buatkan trennya. Trennya itu dapat seperti ini ya. Ini tren dari A, Y sama dengan A plus BX ya. Nah, tentunya A dan B-nya dicari ya. Nah, kalau kita buat ini adalah trennya seperti ini ya. Nah, kemudian untuk indeksnya kalau kita misalnya menggunakan tren itu dibagi dengan dianya sendiri ya, pada bulan itu sendiri ya. Seperti ini misalnya 88 dibagi dengan 97,41 dikali 100 didapatlah 90,3. Demikian juga 82. Nah, ya 82 sama dengan 82 dibagi 97,09 kali 100 dapat 84,5. Terus sampai dengan 76 dibagi 93,25 dikali 100 sama dengan 81,5 ya. Nah, inilah indeks-indeksnya yang didapat. Kalau kita lihat indeks yang menggunakan metode tren dengan indeks yang menggunakan rata-rata sederhana ya, rata-rata sederhana, kelihatannya
tidak terjauh-jauh berbeda gitu ya, mirip lah ya, mirip-mirip ya gerakannya, trennya itu ya. Jadi boleh lah, berarti boleh menggunakan ini, boleh menggunakan rata-rata ya, mana yang lebih mudah Anda ya. Kalau ini memang menggunakan regresi ya, Anda belum belajar regresi tapi sudah bisa menggunakan tren juga bisa ya. Tren yang tadi misalnya yang semi rata-rata boleh ya, menggunakan MKT juga boleh untuk tren. Tentunya tren yang mendekati sebaiknya ya, semi rata-rata. Semi rata-rata, rata-rata yang tadi juga sudah ya. Nah begitu ya, ini tren-tren yang mempengaruhi kepada indeks musiman yang mempengaruhi kepada peramalan atau tren ya, tren kita. Kemudian ada juga disebut dengan siklus ya, perputaran. Jadi dalam satu tahun ini kadang-kadang memang berulang-ulang setiap tahunnya ya. Dari tahun 94 sampai dengan 2002 ini kelihatannya datanya seperti ini ya, siklus misalnya saham gabungan naik turun ya. Nah ini jadi kelengkapannya sebenarnya peramalan kita itu dipengaruhi oleh tren, dilengkapi dengan musiman seasonal ya. Kemudian ada siklus yang seperti ini ya, dan ada irregularity ya. Ini bentuknya seperti kali tetapi sebenarnya indeks ya, semua adalah bahwa variabel untuk peramalan ini ya, ini tentunya di samping ada tren, ada musimannya, ada siklusnya seperti ini, dan ada yang tidak jelas, irregularities ya. Jadi sebagai indeks saja. Mungkin faktor pengali di sini, faktor pengali semacam dummy ya, dummy variabel biasanya kita istilahkan dengan dummy variabel ya. Atau di sini disebut juga indeks siklus ya, bisa ya, CI, indeks siklus. Ya, ini adalah siklus. Siklus tidak dibahas lebih jauh ya. Nah, ini siklusnya seperti ini. Y per kuartal. Jadi berputar deh, berputar. Trennya ini, siklusnya ini ya. Jadi 2 bulan, bulan ketiganya 2 bulan, bulan ketiganya 2 bulan, bulan ketiganya ini berputar ya, seperti itu ya. Jadi berulang lah ya, berputar itu ya. Tahun 98, 99, 2000 sampai 2001 gerakan datanya triwulan 1, 2, 3 itu ya lebih mirip lah ya, mendekati lah, sama ya. Bulan triwulan 1 di atas 100, nah ya, sama ke bawahnya gitu. Jadi siklus berulang ya. Nah ini adalah siklusnya. Kemudian ini gerak tidak beraturan ya. Nah, jadi dibulak-balik saja ini ya, dari persamaan ini. Jadi seolah-olah indeks irregularity-nya adalah CI dibagi C ya. Nah gitu. Ini gerak tidak beraturan. Tapi ini kalau gerak tidak beraturan ini terjadinya memang jarang ya. Ya seperti sekarang misalnya adanya pandemi ya, tahun 2020 itu bisa dikatakan juga tidak reguler ya, tidak beraturan kemarin itu terjadi. Tahun 98 juga pernah terjadi itu ya, tidak beraturan. Jadi susah untuk menentukan trennya itu ya, tidak jelas, serba tidak jelas dan tidak tertentu ya, tidak tentu, uncertainly ya. Oke, ini gerak tidak beraturan juga kalau kita indekan ada seperti ini ya, sama ya. Indeks CI dicari dulu, dibagi dengan C-nya sendiri kali 100, sama ya. Oke. Yang penting Anda membuat tren ya untuk ke indeks-indeks ini, sudah banyak indeks yang kita buat ya. Kemudian kita beralih ke ini Excel ini, pembuatan Excel itu sudah kita buat ya, kita mengerjakan pekerjaan untuk membuat tren ini kita menggunakan Excel. Jadi Excel sudah kita bisa gunakan ya. Regresi ya. Oke. Nah
beralih ke slide yang baru ya, mengenai probabilitas ya. Ini pun hal yang penting ya, probabilitas. Tapi mungkin probabilitas ini yang penting Anda tahu prinsipnya ya, bahwa probabilitas ini kemungkinan itu saya lebih senangnya mengatakan ini kans atau ya kesempatan lah gitu ya. Jadi probabilitas atau peluang ini saya mengatakan ini kesempatan. Jika Anda mengetahui teorinya minimal probabilitas atau kemungkinan atau peluang ini, Anda bisa memanfaatkan sesuatu momen ya. Ini momennya bagus, Anda bisa mengatakan ini bagus, nah gitu ya. Karena apa? Karena Anda tahu peluangnya, gitu. Ya. Anda bisa akan punya keyakinan atau PD ya, kalau Anda misalnya punya kemampuan ya, atau kompetensi atau ijazahnya, sertifikatnya, itu akan peluang Anda untuk mendapatkan sesuatu akan semakin tinggi. Nah, gitu ya. Jadi kalau Anda sudah paham itu logikanya seperti itu ya. Kan kesempatan itu semakin tinggi kalau kita mempunyai persyaratan kita sudah lengkap lah gitu ya. Nah, itu peluang. Jadi kalau belajar peluang akan Anda akan melengkapi kekurangan atau kelebihan Anda tunjukkan itu peluang Anda lebih tinggi atau kans Anda untuk mendapatkan sesuatu lebih tinggi. Nah, itu ya secara praktisnya. Tapi dalam teori statistika, ini peluang ini memang datangnya dulu pada saat berjudi ya. Berjudi itu kan lotre, undian gitu ya. Kan tidak jelas keluarnya berapa. Mulai berhitung, muncullah teori peluang atau teori probabilitas. Nah, ini biasanya digunakan dalam memutuskan sesuatu, terutama kalau kita misalnya dilema itu istilahnya banyak pilihan yang mana yang bisa kita ambil gitu ya. Nah, itu biasanya menggunakan teori peluang. Nah, di sini peluang. Kita lihat pembahasannya peluang itu apa ya. Nah, jadi secara definisi probabilitas atau peluang suatu kejadian. Definisinya seperti itu. Jadi probabilitas adalah peluang suatu kejadian. Gimana ya? Peluang suatu kejadian. Jadi kemungkinan jadi atau enggak gitu ya. Kemungkinan jadi atau enggak, peluangnya bagaimana? Nah, itu adalah probabilitas ya. Seberapa besar sih peluangnya? Nah, ya. Jadi enggak ya? Nah, kita besok jadi enggak? Nah, itu bisa masuk dalam probabilitas ya. Kalau misalnya besok sehat, insya Allah pergi, ya, itu juga probabilitas. Jadi manfaatnya ini adalah mengetahui probabilitas adalah membantu mengambil keputusan yang tepat. Nah, ini ya lebih penting. Jadi ini sangat membantu dalam memutuskan sesuatu ya. Karena kehidupan di dunia tidak ada kepastian. Nah, jadi peluang itu sebenarnya berharap mendekati kejadian ya. Berharap mendekati kesuksesan gitu ya. Karena sebenarnya kehidupan ini tidak jelas, tidak pasti, tidak jelas dan tidak pasti ya. Besok tuh mungkin saja tidak terjadi gitu ya. Dan informasi yang tidak sempurna. Nah, kalau kita tidak belajar peluang karena informasinya tidak jelas, kita tidak bisa, ini agak berat juga Anda memutuskan mana yang putusan yang paling tepat ya. Nah, jadi dengan belajar peluang, mudah-mudahan Anda bisa lebih cepat mengambil putusan, ya, tidak terlalu lama atau terbantu sedikit banyak ya dengan teori peluang ini. Contoh misalnya ini pembelian harga saham berdasarkan analisis harga saham. Ya. Mungkin Anda membeli atau menjual saham ini kalau tidak mengerti ya nggak bisa menganalisa ya. Menganalisa ini berarti mendekati kepada peluang. Peluang harus membeli atau menjual gitu ya. Ini analisa. Di dalam analisa ini mungkin ada teori peluang. Nah, kalau nggak ada peluangnya nggak ngerti,
susah juga. Ya. Kemudian peluang produk yang diluncurkan perusahaan sukses atau tidak dan lain-lain. Nah, seringkali kita membuat produk, padahal misalnya tidak dibutuhkan oleh konsumen, kan sayang gitu ya. Jadi supaya kita misalnya mendekati kepada yang dibutuhkan, ya kita survei dulu seharusnya. Ya. Kalau kita survei berarti peluang untuk menjualnya lebih tinggi, atau peluang untuk tidak membuat pun lebih tinggi karena mungkin tidak disukai dan orang tidak perlu misalnya. Jadi jangan membuat sesuatu yang tidak perlu gitu, kalau perusahaan ya. Itu harus perlu, bukan perlu untuk perusahaan tapi untuk yang membeli ya, tentunya ya. Di sini dan lain-lain banyak hal ya. Jadi banyak hal keputusan yang kita ini berdasarkan peluang ya. Bukan ngitung kancing ya, gitu. Anda misalnya peluang Anda lulus ujian, kalau tidak belajar seharusnya gitu ya. Kalau tidak belajar ya nggak mungkin Anda lulus lah gitu ya. Jadi supaya peluang Anda untuk lulus atau mendapatkan nilai yang bagus, ya nggak ada hal lain kecuali ya belajar, ya. Membaca, membuka lagi. Baik, kita lanjut. Nah, probabilitas adalah suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa atau event ya akan terjadi di masa mendatang. Probabilitas dinyatakan antara 0 dan 1. Antara 0 sampai 1 atau dalam persentase ya. Jadi peluang ini bukan 0 ya, tapi antara 0 dan 1 sebenarnya gitu. Antara 0 dan 1. Kalau 0 dikatakan 0 itu berarti tidak terjadi ya. Tapi kalau 1 sudah terjadi ya, fakta ya. Nah, kalau 0 belum ada datanya ya. 0 itu tidak terjadi karena tidak terjadi. Tapi kalau sudah 1 ini sudah terjadi. Nah, kalau kemungkinan terjadi, nah ya, berarti antara 0 dan 1. Itu namanya peluang. Jadi peluang itu belum terjadi, in the future ya. Masa datang gitu. Nah, masa datang itu antara 0 dan 1 ya. Nah, percobaan, ada yang dikatakan dengan percobaan dalam peluang atau teori peluang, ada yang dikatakan dengan percobaan. Percobaan ini adalah sebenarnya lebih kepada pengamatan ya. Pengamatan terhadap beberapa aktivitas atau proses yang kemungkinan timbul paling sedikit 2 peristiwa tanpa memperhatikan peristiwa mana yang akan terjadi. Ini percobaan ya. Jadi peluang itu melihat memang membandingkan ya antara 2 kejadian. Kalau kejadian sekali itu susah mencari peluangnya ya. Tapi kalau berulang, ya, berulang terjadi lagi dalam kondisi bagaimana ya? Misalnya setelah kalah kemudian menang, atau setelah menang lagi, gitu ya. Apapun yang pokoknya bisa dibandingkan ya. Setelahnya itu, setelah kejadian itu ada kejadian lainnya ya, misalnya ya. Paling sedikit 2 kejadian di sini, 2 peristiwa. Nah, ada yang disebut dengan hasil atau outcome ya. Outcome, hasil adalah suatu hasil dari sebuah percobaan ya. Jadi hasil itu hasil dari sebuah percobaan maksudnya ya. Seperti apa percobaannya? Ya, belum terjadi ya, nggak tahu kita. Kemudian ada yang disebut dengan peristiwa atau event ya. Di peristiwa ini kumpulan dari satu atau lebih hasil yang terjadi pada sebuah percobaan atau kegiatan. Banyak seperti peristiwa ini ya. Lebih dari satu juga. Ya. Kemudian, contoh nih ya. Contoh percobaan atau kegiatan. Misalnya kegiatan pertandingan sepak bola. Nah, dalam peluang atau probabilitas bisa dikatakan ini percobaan ya. Ini percobaan diuji dalam pertandingan sepak bola Persita lawan PSIS di Stadion Tangerang ya, pada tanggal 5 Maret 2003 misalnya. Nah, hasilnya tentunya outcome-nya ini disebut Persita menang, Persita kalah, seri ya. Bisa 3 kemungkinan nih ya. Bisa menang, kalah, dan seri ya. Kalau dilihat dari sisi Persitanya, bisa kalah,
bisa seri. Ya. Seri kan tidak menang tidak kalah ya. Ini hasilnya seperti ini. Ternyata peristiwa yang terjadi, nah ya, nah ini kejadiannya ternyata menang. Ya. Jadi disebut dengan hasil itu, hasilnya bisa menang, bisa kalah, bisa seri. Outcome-nya itu. Tapi peristiwa yang terjadi menang. Nah, dalam percobaan pertandingan. Ya. Nah, gitu. Jadi kemungkinan ada berapa kejadian lah hasil itu, outcome-nya akan seperti apa ya. Jadi kita bisa punya gambaran. Mungkin menang, mungkin kalah, mungkin seri. Persis tidak kalah dan tidak menang. Meskipun hasilnya, peristiwanya adalah menang. Ya. Ini seperti itu ya, untuk pengertian probabilitas. Nah, pendekatan probabilitas. Jadi probabilitas ini sebenarnya ada 3 ya pendekatannya. Seperti apa gitu ya. Jadi ada yang disebut dengan pendekatan klasik. Kemudian ada yang disebut dengan pendekatan relatif. Ya. Dan yang ketiga adalah pendekatan subjektif. Ya. Jadi apa yang disebut dengan klasik, relatif, dan subjektif ini dalam pendekatan peluang atau probabilitas. Ya. Kalau subjektif ini lebih kepada apa namanya, pendapat orang ya, pendapat ahli, para ahli ya, pakar. Nah, biasanya ini akan kita dengar ya, subjektif ya. Jadi orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Bisa saja seorang ahli politik mengatakan sesuatu akan terjadi misalnya apa gitu ya. Nah itu kita akan sedikit banyak mempercayai lah ya, ada rasa kepercayaan karena memang beberapa kali dia sudah bisa menganalisa secara ilmiah akan terjadi sesuatu gitu ya. Demikian juga keuangan misalnya ya, akan terjadi krisis misalnya gitu. Nah itu kalau misalnya ngomongnya Sri Mulyani, ya itu orang akan percaya ya. Nah tapi kalau yang lain misalnya bukan ahli keuangan, ntar dulu gitu ya, mungkin begitu. Jadi subjektif ya. Jadi peluang ditentukan oleh seseorang ya. Nah, kemudian mohon izin Mister, maaf mengganggu ya. Siti Ulfa belum di ACC Mister. Coba lagi coba lagi ya, siapa tadi? Udah ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita lihat yang klasik ya. Jadi pendekatan klasik definisinya seperti ini ya. Jadi setiap peristiwa mempunyai kesempatan yang sama untuk terjadi. Ya. Kalau klasik begini dia. Ya. Jadi dari beberapa kejadian itu pasti ya, peluangnya mempunyai yang sama. Rumusnya seperti ini. Peluang suatu peristiwa sama dengan jumlah kemungkinan hasil dibagi dengan jumlah total kemungkinan hasil. Ya. Nah, ini adalah contoh yang klasik. Ada kata-kata sama.
sama untuk terjadi. Nah, contohnya ini. Misalnya percobaan kegiatan melempar uang. Nah, percobaannya adalah melempar uang ya. Poin misalnya ya. Nah, hasilnya tentunya ada dua kemungkinan ya. Mungkin muncul gambar atau muncul angka ya. Outcome-nya ini mungkinnya hasilnya ini adalah muncul gambar atau muncul angka. Nah, ini berarti ada dua kejadian ya. Nah, peluangnya muncul angka atau gambar, nah itu adalah setengah probabilitasnya ya. Jadi 1 dibagi 2 kalau muncul gambar saja ya, atau angka saja, itu adalah setengah. Kemudian kegiatan perdagangan saham. Nah, saham ini sebenarnya ada hanya 2 ya, bisa menjual atau membeli. Kalau harganya lagi murah berarti dia beli pasti ya. Kalau misalnya harganya tinggi biasanya pada jualin karena masih karena harganya tinggi ya, biar dapat margin gitu kan, ada kelebihan. Nah, ini pun ada dua kejadian, 2 outcome hasil, sehingga kemungkinan menjualnya atau membelinya adalah setengah, 1/2. Perubahan harga juga ya, kemungkinan inflasi atau deflasi ya, 2. Karena ada 2, nah berarti peluang inflasi ya setengah ya, deflasi pun setengah gitu ya, dari kejadiannya. Ini pemikiran klasik ya, seperti itu, klasik. Ada 3 orang ya, sepertiga ya, seperti ini nih ya. Mahasiswa belajar. Nah, belajar itu kemungkinan dia lulus memuaskan, lulus sangat memuaskan, atau lulus terpuji gitu ya. Berarti ada 3 kejadian kalau mahasiswa itu belajar. Kalau tidak belajar, nah, tidak lulus tentunya ya, tidak masuk dalam ini. Tapi karena dia belajar, kemungkinan memuaskan, lulus sangat memuaskan, atau terpuji ya, cum laude ya. Nah, 3 kejadian. Nah, sehingga peluangnya adalah misalnya lulus atau lulus sangat memuaskan atau lulus terpuji, itu adalah masing-masing setengah, sepertiga peluangnya itu. Ini klasik seperti itu pemikirannya. Nah, yang relatif seperti apa? Relatif adalah peluang atau probabilitas suatu kejadian tidak dianggap sama katanya ya. Jadi nggak bisa dong semua kejadian dianggap sama ya, peluangnya sama gitu. Tergantung dari berapa banyak suatu kejadian terjadi. Nah ya, sudah mulai dia membanding-bandingkan gitu. Ini menganggapnya sama melulu gitu ya. Coba bandingkan ya. Misalnya, jadi rumusnya seperti ini ya. Probabilitas suatu peristiwa, jumlah peristiwa yang terjadi dibagi dengan jumlah total percobaan ya. Misalnya nih, dalam 12 bulan, 10 bulan terjadi inflasi dan 2 bulan terjadi deflasi. Berbeda kan? Dalam setahun itu ada yang 10 bulan inflasi, deflasinya hanya 2 bulan ya. Jadi tidak bisa dianggap deflasi dan inflasi seperti tadi. Oh, kemungkinannya setengah terjadi deflasi. Oh, tidak gitu ya. Menurut data lebih banyak inflasinya daripada deflasinya gitu ya. Meskipun kita tadinya tidak tahu, ternyata setelah kita buka data ya. Jadi data ini sangat berfungsi ya ketika akan menyebutkan pendekatan klasik ya. Kalau tidak ada data, mungkin bisa kita larinya ke pendekatan klasik mengenai inflasi ini gitu. Tapi karena kita punya data bahwa ternyata dalam data yang 12 bulan yang inflasi itu hanya 10 bulan, yang deflasinya 2 bulan, maka peluangnya menjadi peluang
pendekatan relatif. Jadi 10 kalau inflasi, peluang inflasi ya. Inflasinya kan 10 bulan. Berarti 10 per 12 karena setahun ini 12. Jadi 83%. Dan peluang deflasi kurangi saja ya 0,17 atau 2 per 12. Nah ini disebut dengan pendekatan relatif. Jadi lihat dulu berapa kali kejadiannya. Nah gitu ya. Kejadiannya berapa, peristiwanya berapa kali yang terjadi. Kemudian subjektif ya, subjektif. Nah, subjektif tadi sudah dibahas sama jadi ya. Probabilitas suatu kejadian dasar pada penilaian pribadi yang dinyatakan dalam suatu derajat kepercayaan ya. Jadi penilaian pribadi seseorang ya. Tapi kepercayaannya ini ya tergantung kepada tentunya kepakaran atau keahlian daripada yang membuat kemungkinan itu ya. Gitu ya. Kalau yang ngomong-ngomongnya menteri-menteri yang memang berkompetensi ya kita sedikit banyak kan berpikir gitu ya. Meskipun nantinya tidak terjadi, tetapi kita akan lebih concern tidak-tidaknya gitu. Di situ berarti ada derajat kepercayaan yang muncul kepada orang tersebut. Kalau tidak percaya, boro-boro ya. Orang ngomong sesuatu yang tidak kita percaya ya, mungkin omongannya pun tidak kita dengar. Seperti itu ya. Oke, kemudian hukum dasar probabilitas ya. Apa tuh hukum dasar probabilitas? Jadi probabilitas ini ada yang disebut dengan hukum perjumlahan ya. Ada yang disebut dengan hukum perkalian ya. Ada yang disebut dengan diagram pohon ya. Ini bukan hukum. Jadi dalam perjumlahan atau hukum perjumlahan dikatakan bahwa jika P peluang P ini ya, peluang atau probabilitas A atau B itu sama dengan peluang A ditambah peluang B. Nah itu jadi dijumlahkan saja ya. Namanya hukum perjumlahan ya. Jadi kata-kata atau ini harus kita pahami ya dalam peluangnya. Atau dan itu sedikit berbeda ya ininya. Kalau atol itu berarti harus salah satu bisa terjadi gitu ya. Kalau enggak B ya A gitu ya, atau A atau B, sehingga peluangnya besar ya. Dia pergi atau dia atau saya atau dia gitu ya. Nah kemungkinan kan kalau nggak saya ya dia penggantinya gitu. Jadi kejadiannya sih terjadi ya meskipun tidak dua-duanya ya atau ya. Atau itu sebenarnya kan ada 3, bisa dia saja, bisa dia sama dia, ya dia sama saya atau saya saja. Gitu. Ada 3 tuh ya kalau atau tuh. Nah ini kalau misalnya terjadi peluang A ada 35%, peluang B 40% dan peluang C 25%, maka pertanyaan peluang A atau C-nya tinggal jumlahkan saja ini 0,35 atau 35% ditambah 25%, 0,25 sama dengan 60%. Jadi lebih besar ya. Kalau peluang atau itu lebih besar. Nah, peluang atau kalau dalam kondisi yang terjadi irisan ya atau terjadi kejadian yang sama ya, ini misalnya kejadian sama ya. Dalam hal apa? Misalnya dalam hal kemampuan bahasa Inggris misalnya. Di sini Peter matematik, di sini pernah biologi, tetapi dia kesamaan sama-sama bisa bahasa Inggris misalnya. Jadi seperti ini bentuknya. Nah kalau seperti ini bentuknya, berarti ada kejadian yang bersama atau beririsan, berarti tidak bebas masing-masing. Nah peluang ataunya adalah seperti ini. Ya. Peluang A atau B itu adalah peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang AB ya, peluang ini irisannya dikurangi. Jadi sebagai pengurang. Kalau di sini pertanyaannya A atau B. Nah, misalnya ini. Peluang AB sama dengan 20% ya. Peluang AB ini misalnya. Maka peluang A atau B berarti 35% ini kan
ada nih, ditambah 40% dikurangi PAB, PAB-nya 0,20 sama dengan 0,55. Ya, ini adalah peluang A atau B ya untuk peristiwa atau kejadian bersama. Kemudian peristiwa saling lepas. Nah, lepas ini tidak ada irisan ya, lepas. Kalau dia lepas ya rumusnya sama ya. Maka P atau B itu sebenarnya PA ditambah PB, sama seperti rumus sebelumnya ya. Karena tidak ada irisan. Nah, bagaimana dengan hukum perkalian? Nah, ya, ini hukum perkalian. Dalam hukum itu atau dan ya, itu sangat berpengaruh ya. Nah, Anda harus hati-hati pada saat Anda misalnya membaca kontrak penjualan atau apa ya. Itu ada kata dan atau kadang-kadang ya. Nah, dilihat ya. Jangan sampai terjebak ya. Kalau dan berarti harus dua-duanya gitu ya. Jadi peluang A dan peluang B, maka nilainya akan semakin kecil ya. Kalau pecahan dikalikan pecahan itu nilainya jadi tambah kecil ya. Ini PA dikali PB ya. Jadi dikalikan ya. A dan B ya. Ya memang jadi kecil karena berat kalau misalnya dia dan saya harus segera pergi, nah gitu, atau saya dan dia harus pergi ya. Kemungkinan kan saya tidak bisa gitu. Nah karena kata-katanya dan ini maka dia harus ada gitu. Jadi kemungkinannya kecil, makanya dikalikan, beda dengan atau ya di atas. Jadi peluang A sama 35%, peluang B 25%, maka peluang A dan B tinggal kalikan saja. Tuh, ya. Jadi 8,7% atau 0,0875 dibandingkan dengan tadi yang dijumlahkan atau adalah 60 ya. Oh, 60% kalau atau ya, kalau atau peluang A atau B. Kemudian ada yang disebut dengan peluang bersyarat ya, kejadian bersyarat. Jadi kejadian bersyarat itu dilambangkan dengan peluang B garis miring A ya. Jadi P peluang B terjadi asal A-nya dipenuhi gitu ya. Jadi A-nya syarat sebenarnya. Nah, dalam rumusnya PB bersyarat A itu adalah PAB dibagi PA. Nah, ya, jadi dilihat ada irisan nggak PAB ya, biasanya ada ya, karena PBA ada, itu berarti PBA sama PAB dibagi PA dibagi apa namanya peluang pembaginya ya, peluang bersyaratnya. Kemudian hukum perkalian, tadi sudah dibahas hukum perkalian ya. P dan A berarti PA dikali PB. Apabila ini tadi sudah juga kita hitung ini ya. Ini kedua kali ya. Kejadian bersyarat sama tadi. Nah, ada yang disebut dengan peristiwa pelengkap atau complementary event ya. Jadi peristiwa pelengkap ini seperti ini ya. Karena ada peristiwa pelengkap berarti PA ditambah PB itu sama dengan 1 ya. Ini complementary event ya, seperti balon ya. Kalau kita pencet balon di sini nanti membuka atau menggelembung di tempat lainnya. Nah itu sama ya. Jadi persamaan ini bisa mewakili contoh yang barusan sebenarnya. Jadi ini kalau dalam balon misalnya dikasihkan tulisan A, B gitu ya. Nah yang Anda pencet berarti nanti yang muncul adalah B-nya ya, atau jadi tetap aja terjadi salah satu. Ya. Kita tahu kalau PA ditambah PB ini kan peluang A ditambah peluang A atau B ya. Nah, itu sama dengan 1, peluang A atau B 1. Itu ada disebut complementary event. Ya. Atau di sini PA sama dengan 1 min PB, sama saja ya. Ngelup, kalau istilahnya ngelup ya, berputar, nggak kemana-mana, di situ aja. Kemudian ada yang disebut dengan diagram pohon ya. Jadi diagram pohon ini biasa digunakan kalau membuat suatu keputusan ya.
mencari akar persamaan, akar permasalahan. Ya. Ini misalnya ada pertanyaan, ini permasalahannya apa sih? Nah, gitu ya. Itu biasanya secara tidak langsung, biasanya yang digunakan adalah diagram pohon. Ya. Mengira-ngira gitu. Nah, terus memecahkan, jadi kayak batang ranting ya, ranting terkecil. Ya. Nah ini diagram pohon adalah suatu diagram berbentuk pohon yang membantu mempermudah mengetahui probabilitas suatu peristiwa. Jadi kalau kita sudah buat diagram pohonnya, untuk melihat peluangnya itu, kejadian itu, tinggal langsung lihat di kolom kanan ya, ini di sini ya, 21%, 24% ya. Jadi sudah dibuat nih ya. Sudah dibuat ini. Tinggal membacakan saja ini dari mana ya. Nah, ini berarti ini yang atas misalnya 21% itu adalah 1 dikali ini ya, 1 dikali 0,6 dikali ini nih. Nah, 0,36. Tuh 2 1 kali ini 0,6 dikali 0,35, dapatlah 21%. Apa ini artinya 21%? Nah, gitu ya. Adalah peluang menjual saham BCA gitu ya. Jadi peluang menjual saham BCA. Di sini berdasarkan data yang didapat nih, bahwa menjual ternyata lebih besar daripada membeli ya. Menjual kan 60%, membeli hanya 40%. Ini kalau dijumlahkan 1 ya. Nah, 1. Dan diagram pohon kalau kita jumlahkan ini semua 0,21, 24, 15, 14%, terus ini adalah sama dengan 1. Nah, ya. Ini harus sama dengan 1 ya. Jangan tidak sama dengan 1. Kalau tidak sama dengan 1 berarti harus diulang ya. Harus diulang lagi. Harus sama dengan 1 ya. 0,36 tambah 40 tambah 25% tambah 35% tambah 40. Nah, ini berapa nih? Ini kan 1% ya, 100% juga ya. Ini 100%, ini pun 100%. Nah, itu ya. Kemudian teorema Bayes ya, teorema Bayes ini merupakan probabilitas besar suatu kejadian terjadi setelah kejadian lain ada ya. Jadi saling estafet ya. Jadi kejadian itu estafet. Jadi saling berurutan. Jika terjadi ini, maka ini terus ya bersambung ya, estafet jadinya. Ini rumusnya seperti ini ya. Jadi suatu peluang PA bersyarat B, nah itu adalah seperti ini. PAI dikali PBAI. Nah, dibagi dengan ininya. PA dikali PBI. Terus ini berulang, ditambah ini, tambah ini. Nah, kemudian juga ada dalam peluang ini yang disebut dengan faktorial ya. Ada permutasi, ada kombinasi. Faktorial itu apa nih ya? Faktorial itu dulu faktorial itu misalnya 5 faktorial gitu ya. 5 faktorial itu bagaimana gitu. Nah, ini 5 faktorial itu sebenarnya 5 kali 4 gitu kan. Kali 3 terus kali 2 terus kali 1. Nah, gitu ya. Ini adalah faktorial 5 faktorial ya. Nah, kalau 3 faktorial, nah itu sama dengan 3 kali 2 saja ya.
3 kali 2 saja, atau 6 ya. Nah kalau ini berapa nih? Besar ya. 20 sekian ya. 20 kali 60 kali 120 1 gitu ya. Benar nggak? 20, 60, 120, 121. Oh, 120, maaf. 120. Ini dikali semua ya. Ya begitu ya. Ini adalah faktorial. Kemudian ada juga disebut dengan permutasi. Ada yang dengan kombinasi. Permutasi adalah sejumlah kemungkinan susunan jika terdapat satu kelompok objek. Nah, jika terdapat satu kelompok objek. Misalnya bagaimana? Misalnya, jadi permutasi itu misalnya begini, memilih ketua dan wakil ya. Ketua dan wakil ini nggak bisa diputar-putar ya, nggak bisa ketua jadi di bawah gitu ya. Nah ini wakil, atau wakil jadi di atas, tidak ya. Kita sepakati bahwa urutan pertama ini ketua, urutan kedua adalah wakil ya. Nggak boleh dibalik, duanya dulu terus satu gitu. Ini ketua, dan ini wakil. Nah, urutannya seperti itu. Nah, ini adalah permutasi ya. Jadi memang permutasinya betul-betul harus diperhatikan urutannya ya, dan berpengaruh ya. Lain dengan kombinasi ya. Kalau kombinasi nggak apa-apa, nggak ini juga ya. Misalnya mengenai apa? Mengenai misalnya kandidat untuk atau mendapat tiket piknik lah gitu ya, suami istri atau apa. Misalnya kalau permutasi ya, dari 3 orang calon ya, 3 orang gitu ya, orang kan dipilih dua ketua dan wakil. Tentu urutannya berbeda ya. Kalau ketua 1, wakil urutan kedua. Nah, bagaimana ini kemungkinannya gitu ya? Kemungkinan dari 3 orang itu terpilih menjadi wakil dan ketua. Kalau kita manual, ini itu kan dari 3 orang itu misalnya ABC gitu. A, B, C. Berarti kemungkinannya ini A dengan B gitu ya. A dengan C gitu. Atau B dengan C misalnya gitu ya. Atau apa? B dengan C. Ya. Atau B dengan A. Ya, karena kan perlu urutan nih. Kemungkinan A-nya sebagai ketua, B-nya sebagai wakil. Nah, atau kebalikannya B sama dengan ketua, A-nya wakil, jadi BA. Mungkin aja gitu ya. Atau CA. Ya. Jadi ini dilihat faktor urutnya ya, urutannya. Kalau CA berarti C yang menjadi ketua, A-nya sebagai wakil. Atau CB atau BC ya. Ini CB. CB itu berarti kan C-nya sebagai ketua, B-nya sebagai wakil. Ya. Jadi kemungkinannya ada 1, ya, 2, 3,